Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, Radio Republik Indonesia wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Lintas Berita Magota edisi Sabtu 1 Februari 2025, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ikuti informasi yang pertama dari RRI Manado, di mana memasuki 100 hari kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, sejumlah program Astacita mulai diterapkan di Sulawesi Utara. Berikut laporan Bobby Sambeka. Menjelang 100 hari kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada 28 Januari 2025, sejumlah program Astacita mulai diterapkan di Provinsi Sulawesi Utara, di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan pemberantasan korupsi. Program MBG disambut positif siswa di Manado, seperti yang disampaikan Victoria Kara, siswa kelas 9 SMP Katolik Hati Kudus, Manado. Dia sangat senang dengan program MBG yang dilaksanakan pemerintah pusat, apalagi makanan yang disajikan sehat dan gratis. Menurut saya, dari makanan bergizi gratis ini, saya dapat menghemat uang jajan. Tentunya, saya dapat lebih rajin menabung juga karena sudah dapat makanan gratis, jadi tidak perlu beli di kantin. Menurut orang tua saya, kegiatan ini sangat membantu karena bisa hemat uang jajan juga, dan saya bisa menabung. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara, Febri Dien, mewakili Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, memberikan apresiasi terhadap program makan bergizi gratis yang digelar di daerah ini. Tugas Kemendikdasmen kali ini adalah sebagai pendamping dari kegiatan makan bergizi gratis, dan ini dilakukan pertama kali di Sulawesi Utara. Kita lihat bagaimana teman-teman dari BGN, dari SPPG, dan dari yayasan saat ini sudah bekerja keras untuk melakukan pertama kalinya makan bersih gratis di Langoan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sendiri telah menganggarkan 10 miliar rupiah untuk program MBG. Pengamat politik dan pembangunan Sulawesi Utara, Andri Umbo, memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulut yang telah menganggarkan dan menerapkan program dari pemerintah pusat tersebut. Pemerintah ODSK yang masih saat ini sedang menjabat otomatis harus mengadopsi dan paling tidak mulai mengimplementasikan itu program Prabowo Gibran. Dan itu kita lihat jalan karena kita lihat saja itu dari satu aspek kegiatan saja, misalnya soal pemberian makanan bergizi gratis. Itu jalan, itu jalan bagus. Ada yang sejalan memang sudah jalan real, ada yang memang masih diuji cobakan, tetapi ini jalan, sudah jalan. Artinya dari segi eksistensi program itu sendiri di Sulawesi Utara itu bisa jalan untuk salah satu program itu. Andri Umbo juga mengatakan program Astacita Prabowo Gibran lainnya terkait penanganan hukum, dia melihat juga sudah dilaksanakan, di antaranya pemberantasan korupsi. Di Sulawesi Utara terdepan dalam pemberantasan korupsi pada 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran. Indonesia sehat. Yes, yes, yes. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti informasi selanjutnya dari RRI Gorontalo. Kabupaten Bone Bolango tahun ini berusia 22 tahun. Memperingati 22 tahun Kabupaten Bone Bolango adalah momen untuk merefleksikan keberhasilan yang telah diraih dan menyusun langkah ke depan dalam mensejahterakan masyarakat. Laporan bersama Rusdi Aneta. Tahun ini Kabupaten Bone Bolango telah berusia 22 tahun. Dalam 2 dekade lebih perjalanan Kabupaten Bone Bolango terus tumbuh menjadi daerah yang tidak hanya kaya akan budaya dan keindahan alam, tetapi juga menjadi pusat pembangunan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Menurut Asisten 2 Setda Bone Bolango Basir Noho, di usia 22 tahun, Bone Bolango telah menunjukkan berbagai capaian yang patut dibanggakan. Salah satunya adalah kemajuan di sektor infrastruktur. Berbagai infrastruktur telah dibangun pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan
masyarakat, memperkuat konektivitas antar desa dan kecamatan. 22 tahun Bone Bolango ini kita memang banyak capaian setelah 2003 Bone Bolango berdiri. Nah, karena itu ini menjadi evaluasi dan juga mempersiapkan transisi dan merefleksi 22 tahun sebelumnya. Di tahun 2025 ini kita di ulang tahun yang ke-22 kita mengambil tema Bone Bolango romantis. Romantis itu adalah akronim dari responsif, mandiri, transparan, dan sinergis. Kenapa ini menjadi tema? Ini bagian pertama, bagian refleksi dari capaian-capaian yang sudah dilakukan 22 tahun Bone Bolango. Yang kedua, ini akan menjadi harapan baru, semangat baru pada masa transisi pasca Pilkada serentak di 2024. Mau siapapun pemimpinnya, maka di 2025 ini adalah masa transisi sehingga kita mempersiapkan diri menatap ke depan dengan penuh harapan, dengan cita-cita dan semangat tadi. Sementara di bidang ekonomi, sektor pertanian, peternakan dan perikanan yang menjadi tulang punggung masyarakat terus dikembangkan. Pemerintah daerah bekerja keras mendukung para petani, nelayan dan pelaku UMKM melalui berbagai program pelatihan sehingga berdampak positif bagi perekonomian daerah. Memperingati 22 tahun Kabupaten Bone Bolango adalah momen untuk merefleksikan keberhasilan yang telah diraih dan menyusun langkah ke depan dalam mensejahterakan masyarakat. Dari Gorontalo, Rusdianita Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia wilayah Nusantara 5. Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Dalam rangka HUT ke-600 daerah Kepulauan Sangihe, berbagai kegiatan dilakukan, diantaranya menggelar pameran pembangunan dan promosi produk lokal daerah. Laporan Jumel Yohanis. Dalam rangka perayaan HUT daerah Kepulauan Sangihe yang ke-600 tahun, berbagai rangkaian kegiatan dilakukan, diantaranya menggelar pameran pembangunan, promosi produk lokal, dan pentas seni berlokasi di Taman Kota Tahuna. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kepulauan Sangihe, Dr. Insinyur Soni Kapal MM, kepada RRI mengingat animo serta atensi masyarakat yang luar biasa sehingga panitia memutuskan untuk menambah satu event, yaitu pameran pembangunan yang menampilkan tentang hasil pembangunan daerah Sangihe. Hal itu bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang representasi dan kemajuan pengembangan daerah di Sangihe. Karena mengingat animo, atensi masyarakat, semua aspirasi ini begitu luar biasa, maka panitia memutuskan untuk ayo kita menambah satu event lagi, yaitu pameran. Nah, dalam pameran ini pamerannya adalah tentang hasil-hasil pembangunan. Jadi di sini adalah presentasi dari kemajuan-kemajuan yang ada, walaupun memang tidak semua subsektor yang ditampilkan, tetapi di sini yang hanya tertentu, mengingat juga lokasi yang ada sekarang yang dibuat itu di depan taman kota, sehingga areanya juga terbatas. Ia berharap dengan adanya kegiatan event tersebut, masyarakat dapat mengetahui potensi dan perkembangan daerah dalam hal pariwisata yang ada di Sangihe. Jumel Yohanis melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Talaut. Adanya tudingan pemadaman listrik karena ketiadaan BBM dibantah PLN. Selengkapnya bersama Robert Tamaroba. Adanya tudingan dan pendapat sejumlah oknum yang menyebutkan pemadaman listrik yang terjadi di wilayah kerja ULP PLN Melongane dan ULP PLN Beo karena permainan bahan bakar minyak BBM dibantah. Manajer ULP PLN Beo Sudirman didampingi manajer ULP PLN Melongane Rizky Ramadan menjelaskan pemadaman terjadi karena ada gangguan internal dan eksternal pada sistem, mesin, begitupun instalasi jaringan, serta ada pemeliharaan yang dilakukan. Orang PLN juga mungkin semua. Bisa sampaikan juga. Itu tidak betul, Pak. Itu tidak betul sama sekali. Kami selama di sini pemadaman karena kekurangan BBM atau BBM hilem tidak ada sama sekali, tidak ada. Kalau memang ada buktinya semua itu, silahkan dilaporkan, biar dibuktikan.
Kalau kami itu tidak ada seperti, karena ada pencatatan Pak, dihitung tiap kali masuk, tiap kali keluar, tiap kali pemakaian, ada semua itu. Nah itu sih untuk menjawab beberapa polemik terkait BBM juga. Tidak ada sama sekali itu, soalnya hal itu sangat berlawanan dengan hukum itu Pak. Tak lupa, ia menambahkan meskipun kondisi cover atau casing mesin pembangkit kelihatan bekas, tetapi isi atau sejumlah alat dan material di dalamnya kebanyakan masih baru. Ini perlu disampaikan karena banyak pelanggan yang belum memahaminya. Dari Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, informasi tersebut mengakhiri untuk lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Edisi Anda mendengarkan Sabtu 1 Februari 2025. Saya Priscila Balebu. Sampai jumpa. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.